Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, untuk dapat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan meskipun ibadah dilaksanakan secara online, namun tak menyurutkan sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh penyembahan, kita akan pada saat teduh sejenak, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada waktu hari. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian takhta suci.
Kita akan minta kebenaran kepada Tuhan di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Namun sebelumnya kiranya Tuhan akan ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan akan berkati setiap anak-Mu yang ambil bagian dalam perayaan pagi hari ini, terlebih bagi hamba-Mu Pendeta Ayam Raharjo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu agar firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah dan menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita patut bersyukur karena mempunyai Allah yang tak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, Allah yang selalu menyertai langkah kehidupan kita, dan karena kemurahan-Nya kita ada sampai saat ini. Mari kita mengangkat tangan, menyembah Dia, meninggikan nama-Nya, bersama kita menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 14. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ayman Harjo, dan kita akan sambut pembacaan Alkitab ini dengan menaikkan pujian hati hamba.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya dengan pujian, dengan sayap yang akan menolong kita untuk mempersiapkan hati kita. Dan setelah pujian ini, waktu selanjutnya kami serahkan kepada pendeta yang lain.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di ibadah online pada pagi hari ini, Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Kiranya kita sekalian tetap bersemangat meskipun kita masih beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Injil Lukas 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika mereka bersikap angkuh atau mereka bersikap sombong, merasa bahwa dirinya akan lebih dihormati dan juga akan lebih berwibawa. Apakah benar seperti itu? Kalau kita membaca di dalam nats kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan gambaran antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi, ia begitu luar biasa di dalam memandang dirinya sendiri. Orang-orang Farisi bukan hanya menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang paling bernilai di hadapan Tuhan, tetapi dia juga mampu memberikan penilaian terhadap orang lain. Di dalam doanya, orang Farisi merasa sebagai orang yang paling pantas memberikan penilaian terhadap orang lain di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, mereka sebagai orang yang paling baik, merasa sebagai orang yang paling benar dan sempurna, dan menganggap orang lain tidak layak. Di dalam doanya dia berkata, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan seperti pemungut cukai. Lalu dia menyebut dirinya biasa melakukan puasa 2 kali dalam seminggu dan memberikan 1/10 dari penghasilannya. Berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh dari orang-orang Farisi itu. Pemungut cukai pada zamannya dan di dalam komunitasnya dipandang sebagai seorang yang berperilaku buruk dan jahat. Namun si pemungut cukai justru memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Pemungut cukai itu bahkan tidak berani memandang Tuhan karena menyadari betapa dirinya benar-benar tidak layak. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memaparkan kedua tokoh ini untuk menegur kebiasaan orang Farisi yang suka menilai diri sendiri lebih berharga dari orang lain. Padahal menurut Tuhan, mereka yang meninggikan diri justru akan direndahkan, dan sebaliknya orang yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak mendengar seruan doa orang Farisi yang sombong itu. Akan tetapi Tuhan mendengarkan seruan rendah hati seorang pemungut cukai. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa merenungkan bahwa ada berkat bagi orang yang rendah hati, yaitu dihargai dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengar seruan doa orang Farisi yang sombong itu, tetapi Tuhan mendengarkan seruan rendah hati seorang pemungut cukai. Di dalam doanya itu pemungut cukai merasa bahwa dirinya adalah seorang yang tidak layak. Dia merasa dirinya sebagai seorang yang berdosa. Dia berkata di dalam doanya itu, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia memohon belas kasihan Tuhan karena dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang merasa paling benar, paling baik, paling sempurna dan paling layak di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pemungut cukai ini dibenarkan atau dihargai oleh Tuhan karena kerendahan hatinya, dan juga Tuhan mendengar doa orang benar. Seperti dikatakan ayat 14 tadi, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Orang yang rendah hati akan dihormati dan juga akan menerima ujian. Seperti dikatakan di dalam Alkitab kita, dalam Amsal 29 ayat yang ke-23, orang yang rendah hati menerima pujian. Kemudian pasal 15 ayat 33, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian di dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-12, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri di hadapan Allah menjadikan bijaksana dan benar di dalam pandangan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius 18 ayat yang keempat, hikmat ada pada orang yang rendah hati, dan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan berkat yang lain yang akan diterima oleh orang yang rendah hati adalah akan mendapat penghiburan. Dikatakan di dalam kitab Yesaya 57 ayat 15, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang rendah hati, dihargai dan doanya didengarkan Tuhan, dihormati dan mendapat pujian serta mendapatkan penghiburan. Maka ketika kita rindu mendapatkan berkat-berkat tersebut, marilah kita bersedia untuk menjadi orang yang rendah hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kiranya kami akan terus Tuhan berkati agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan yang mengubahkan setiap pribadi kami seperti yang Kau kehendaki.
Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa menyerahkan kondisi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan kau lawat dan Tuhan kau jagai dan Tuhan sembuhkan mereka. Untuk Bapak Jaino, untuk Saudara Wakil, untuk Ibu Minarno, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain, untuk kaum Agustus, Tuhan terus berkati dan Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Sambirejo ini. Kami juga terus mohon berkat-Mu, Tuhan terus meneguhkan iman, Tuhan tetap berikan semangat dan kekuatan kepada keluarga Pak Darwin, kepada keluarga Bapak Jarot, kepada keluarga Bapak Guntur dan Ibu Maria. Oleh karena mereka harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka semuanya. Dan kami terus menyerahkan saat ini untuk bangsa kami di dalam setiap upaya di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan berkati untuk saat ini terjadi kelangkaan oksigen yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang sedang mengalami COVID ini. Bila Tuhan bertolong, pemerintah dimampukan untuk bisa mengatasi hal ini, sehingga ketersediaan oksigen, ketersediaan rumah sakit, ruangan, obat-obatan yang diperlukan oleh para saudara-saudara kami dapat terpenuhi sehingga mereka dapat tertolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para dokter, tenaga medis, berkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Bila Tuhan lindungi dan Tuhan berikan keselamatan, dan juga seluruh masyarakat sungguh-sungguh mau mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk PPKN agar dapat menghasilkan kondisi yang lebih baik sehingga bisa menurunkan, bahkan bisa mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman yang telah kita dengar, yang mampu mengubahkan hati kita seperti hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Jadi seperti-Mu.
Kita akan akhiri bakti kita dan dipersilakan pendeta yang dapat menutup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur karena kita sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita dan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa, kita bersatu hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah secara online pagi ini, semuanya dapat berjalan karena pertolongan dan karena pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berkenan atas ibadahnya dan Tuhan berkenan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami terus menyerahkan atas setiap kehidupannya, pergumulannya dari hari ke hari sepanjang minggu ini. Tuhan terus sertai dan Tuhan berkati, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Juga berkati kesehatannya, Tuhan lindungi dan Tuhan jagai, jauhkan dari segala mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini Tuhan. Mohon diampuni atas dosa dan kekurangan kami. Dan seluruhnya ini Tuhan kami naikkan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat yang dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.